Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. 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 Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kepada rahmat kita Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua umat. Kita bersyukur masih dapat menghirup udara segar dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Perkenalkan, nama saya Resani Kuncara dari kelas 9C Prodi Sistem Informasi dengan NIM 1090625000006. Baik, mari saya langsung masuk ke inti pembahasan pada video kali ini. Saat kita berbicara tentang toleransi dalam konteks Islam, kita sebenarnya sedang membahas sebuah konsep mulia yang disebut tasamuh. Apa itu tasamuh? Tasamuh secara bahasa itu berarti kelapangan dada, kemudahan dan sikap menghargai. Toleransi dalam Islam bukan berarti mencampur adukan akidah atau meyakini bahwa semua agama itu sama. Toleransi dalam Islam itu tentang bagaimana kita berinteraksi secara sosial atau muamalah dengan sesama manusia, sekaligus memegang teguh prinsip akidah kita sendiri. Ini adalah tentang menghormati hak orang lain untuk meyakini apa yang mereka yakini. Lalu ada pondasi yang kita harus ketahui tentang toleransi. Fondasi yang paling utama dan paling jelas tentang toleransi ada di Al-Quran surat Al-Kafirun ayat ke-6 yang bahasanya lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ayat ini adalah sebuah deklarasi yang paling tegas dan jelas dan penuh penghormatan. Islam mengakui adanya perbedaan keyakinan. Kita tidak memaksa keyakinan kita kepada orang lain, dan kita juga tidak mau dipaksa untuk meyakini keyakinan mereka. Inilah batas toleransi yang tertinggi dalam urusan akidah, saling menghormati dan tanpa saling mengganggu. Ayat ini juga diperkuat oleh prinsip dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Lalu, jika batas akidahnya sudah jelas, bagaimana Islam memandang interaksi kita sehari-hari? Apakah kita harus menjauhi mereka yang berbeda agama? Jawabannya tentu tidak. Selama mereka tidak memusuhi dan memerangi kita karena agama, Islam justru memerintahkan kita untuk berbuat baik. Ini dijelaskan pada surat Al-Mumtahanah pada ayat ke-8 yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrahum wa tuhsiduhu ilahim innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran menggunakan kata antabaruhum, yaitu berbuat baik, dan watuksiduhu, yaitu berlaku adil. Ini menunjukkan bahwa toleransi dalam Islam bukanlah sikap pasif, tapi sikap aktif. Kita dianjurkan berbuat baik dan adil kepada siapa saja. Sikap toleran ini bukanlah sesuatu yang baru. Ini adalah karakter asli dari ajaran Islam itu sendiri. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari berkata, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang artinya agama yang lurus dan agama yang penuh toleransi. Kata as-samha inilah yang berarti toleran, lapang dada dan penuh kemudahan. Ini adalah DNA dari agama kita. Rasulullah diutus untuk membawa agama yang merangkul, bukan memukul, yang memudahkan, bukan yang menyulitkan. Kemudian kita masuk ke realisasi dalam kehidupan. Kita ambil contoh dalam kehidupan kampus. Teladan terbaik kita, Rasulullah SAW, telah mencontohkan melalui Piagam Madinah. Beliau berhasil mempersatukan kaum muhajirin, muslim, dan ansor.
dan kaum Yahudi. Dalam satu tatanan masyarakat yang adil, di mana setiap kelompok dijamin haknya untuk beribadah. Lalu bagaimana realisasinya kita sebagai mahasiswa Telkom University? Sangat sederhana. Toleransi adalah ketika satu kelompok tugas dengan teman yang berbeda agama dan kita tetap profesional saling menjaga, membantu, dan menghargai. Kemudian toleransi itu juga adalah ketika kita tidak membuat keributan di dekat masjid atau teman kita sholat, dan sebaliknya. Kita juga menghormati teman kita yang sedang beribadah di pura, gereja, atau biara. Toleransi itu juga adalah tentang muamalah, tentang bagaimana kita menjadi manusia yang baik bagi manusia lainnya tanpa harus mengorbankan prinsip akidah yang kita pegang. Sebagai kesimpulan dari video ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa makna toleransi atau tasamuh dalam Islam sangatlah luhur dan praktis. Toleransi bukanlah abu-abu. Islam memberi batasan yang tegas dalam urusan akidah, seperti yang diajarkan pada surat Al-Kafirun yang artinya yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Inilah wujud nyata dari sabda Rasulullah SAW bahwa agama yang paling dicintai Allah adalah Al-Hanafiyah As-Samha, agama yang lurus dan penuh toleransi. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa Telkom Universitas Purwokerto, di tengah kampus kita yang penuh dengan keberagaman ini, marilah bersama-sama mempraktikkan nilai toleransi ini. Mari kita jadikan kampus ini sebagai bukti nyata bahwa semakin kuat iman seseorang, semakin santun pula dan adil pula berlakunya terhadap sesama, tanpa memandang latar belakang agama mereka. Saya Aresani Kunsara dari Prodi Sistem Informasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.